Partai Ka'bah digoyang. Asik. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan teman-teman. itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Jadi Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, Betul. sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Konflik internal. Konflik internal. Ketua umumnya Bapak Suharso Monoarfa. Suharso, dia sedang apa ya istilahnya? Dia sedang digoyang. Kok digoyang lagi? Tersandung. Tersandung. Kerikil. Ya. Kerikil karena ucapannya sendiri terkait apa? Terkait amplop kiai. Amplop kiai. Nah ini sangat sensitif sih sebenarnya, Tet, ya. Sensitif banget sih ini namanya. Ngomongin kiai, apalagi pemuka agama, orang yang dituakan, Betul. orang yang dianggap memberikan bimbingan kepada pencerahan kepada umat, pencerahan kepada jamaah. Tapi dengan kata-katanya si ketum ini itu apa ya istilahnya? Seolah-olah Iya. apa ya? Nggak enak sih ngomong. Menghina atau melecehkan, gitu. Merendahkan istilahnya. Makanya beberapa kelompok di internal partai P3 itu melakukan apa ya upaya untuk mendesak supaya Ketum Suharso Monoarfa ini mundur dari jabatannya. Karena memang beberapa beberapa petinggi, terutama dalam majelis pertimbangan ya, ada 3 majelis, ada majelis ada 3 pimpinan majelis di DPP P3 mendesak Pak Suharso Monoarfa ini lebih baik mundur deh dari jabatannya sebagai ketua umum. Karena kan sudah membuat kegaduhan nih, baik di internal maupun di publik. Kan dinilai juga melanggar etik ya. Iya. Etik partai. Adapun 3 pimpinan tersebut itu ada Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, Ketua Majelis Pertimbangan ada Muhammad Mardiono, dan Ketua Majelis Kehormatan Partai Nizar Kasih Nur. Itu dilakukan pada Senin 22 Agustus 2022. 2 sampai apanya? Itu yang 22 ngomongnya Disampaikan mereka nyampaikannya kepada Pak Ketum. Gitu. Tapi itu kan berdasarkan ini Ted, Mukernas. Setelah itu ada Mukernas kan? Ya, kan awal September kemarin kan? 2 sampai 3 dia nyampein ada PLT. Jadi karena dianggap melanggar etik, terus memberikan kegaduhan terhadap internal, serta itu mengganggu langgam partai, kerja-kerja partai, sehingga dalam Mukernas di Bogor kemarin tanggal 2 sampai malam ya, tanggal 2 malam ya sampai 3 itu ketiga majelis partai itu mem-PLT-kan sang ketua umum. Ya, memberhentikan lah. Bersepakat bukan memberhentikan, mem-PLT-kan, mengganti. Iya, mengganti. Kan diberhentikan juga kan. Ujungnya di PLT. Sama kayak kemarin kan. Kasusnya yang ketum kemarin jadinya kan. Tersandung kasus, di PLT kan jadi ketua umum yang jadi PLT. Suharso Monoarfa kan. Siapa yang PLT yang ganti? Aduh, siapa lagi namanya? Yang PLT sekarang. Yang sekarang Muhammad Mardiono. Muhammad Mardiono. Tadi salah satu dari 3 pimpinan majelis itu. Jadi memang mungkin bahasanya menyelamatkan marwah. Ya, karena kan Ka'bah. Gitu. Sekarang lagi proses lagi jalan tahapan pemilu nih. Kalau misalnya terjadi konflik di internal, itu kan akan merubah administrasi. Nah, sedangkan proses administrasi di KPU itu kan ada waktunya, ada batas waktunya lah. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipenuhi oleh partai, maka partai ini terancam tidak ikut pemilu. Iya, tidak bisa ditetapkan sebagai partai peserta pemilu. Dan itu bulan Desember ya penetapannya partai politik itu ya kalau menurut jadwal KPU. Jadi memang pergantian ini istilahnya ini akan mengganggu langgam nanti soal verifikasi di KPU-nya gitu sebagai partai peserta pemilu. Dan kemudian secara politis nih juga nanti pasti keganggu KIB. Koalisi Indonesia Bersatu. Iya, Koalisi Indonesia Bersatu ini pasti
terganggu. Kan kemarin kan ada 3 pentolan, ada Pak Erlangga selaku Ketum Golkar, ada Pak Zulhas, Ketum PAN, dan juga Pak Suharto Monoarfa. Jadi ya kalau kemudian Pak Suharto digantikan, terus gimana dong? Apakah cara berpikirnya Pak Muhammad Mardiono itu sama dengan Pak Suharto Monoarfa dengan memilih rekan untuk bekerja sama? Koalisi kan bisa aja beda. Bisa aja beda. Kalau beda, apakah pilihannya keluar dari koalisi atau gimana? Ya itu nggak tahu kita. Cuman kemudian ini masih belum final karena sang ketum ini menganggap bahwa dia masih ketum gitu, dan isu yang kemarin itu nggak betul terkait pem-PLT-annya dia itu dianggap dianggap tidak sesuai mekanisme partai menurut Pak Suharto Monoarfa, sehingga dia masih melegitimasi dirinya sebagai ketua umum partai politiknya. Iya, artinya di internal masih memanas. Iya, masih akan tarik ulur ya. Di internal masih belum beres. Artinya P3 mesti lekas-lekas lah mengkonsolidasikan internalnya supaya tidak mengganggu seperti yang Mas bilang tadi, langgam dalam mengikuti tahapan pemilu ini. Karena kalau misalnya terganggu dan P3 tidak berhasil mengkonsolidasikan internalnya, ya terancam tidak menjadi partai peserta pemilu di tahun 2024 nanti. Sayang sekali, padahal di parlemen kan udah lumayan kan persentase kursinya ya. Kalau P3 itu sekitar 4,5%. Iya betul. Perolehan, makanya kemudian ketika digabung dengan PAN yang punya 6%-an, terus kemudian Golkar yang punya 12% lebih, nah itu mereka sudah mampu mengusung calon presiden. Udah gitu lebih loh. dari 20% sudah lulus lah presidensial threshold. Bisa mereka untuk mengusung presiden, calon presiden maupun wakil presiden yang ingin diusung. Gitu. Katanya kalau misal ini Pak Suharto terus kemudian istilahnya dalam tanda kutip diganggu di internal, terganggu gitu prosesnya di internal, artinya nanti instruksi ke bawah pun nanti akan repot, susah. Ya, kita betul. Kan kalau partai ini kan harus satu jalur nih, satu instruksi, satu gerak untuk kemudian mampu memenangkan apa yang menjadi cita-citanya, ide-idenya, gagasannya, ataupun siapa yang akan didukung nanti dalam pilpres maupun pilkada kan gitu. Itu termasuk di koalisi. Ya, termasuk di koalisi nanti berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya sekarang P3 lagi ada masalah, kayaknya Golkar sama PAN pakai deh untuk koordinasi untuk melakukan gerakan bersama. Belum tentu juga. Ini namanya politik. Nggak ada teman abadi, nggak ada kawan abadi, nggak ada musuh abadi. Itu bisa aja diatur. Tapi ketika misal P3 keluar dari koalisi, artinya Golkar dan PAN mesti mencari koalisi lagi. Ya, pasti itu. Untuk memenuhi presidensial threshold-nya, Mas. Makanya mudah-mudahan ini istilahnya P3 selesai lah. Minimal sebelum 12 Desember. Tahun ini sebelum Desember ya, tahun inilah pokoknya. Tahun ini ya. Kalau bisa November udah beres konsolidasi di internal. Supaya dia tetap bisa menjadi partai peserta pemilu, terus kemudian ikut langgam dalam konstelasi politik 2024. Iya, dengan konsolidasinya beres, di internal beres, di konstituen beres, koalisi pun beres. Mudah-mudahan seperti itu.